Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Serda Maria dalam program Terfleet Highlight edisi 5 Januari 2026. Inilah rangkuman kegiatan dan momen penting di lingkungan Armada 3 selama sepekan terakhir. Berikut berita selengkapnya. Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN SE MSI MTer Opsla menghadiri kegiatan temu pagi bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE MM MTer Opsla yang dilaksanakan secara virtual melalui video conference dari ruang pusat komando dan pengendalian Armada 3. Para asisten Pangarmada 3 turut mendampingi Panglima dalam menghadiri vikon tersebut. Dalam arahannya, Kasal menyampaikan sejumlah penekanan strategis yang harus dipedomani oleh seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Laut. Di antaranya terkait pematangan perencanaan anggaran beserta pertanggungjawabannya di masing-masing satuan, serta pelaksanaan pembinaan personel TNI Angkatan Laut agar berjalan secara optimal, profesional, dan berkelanjutan. Senin 29 Desember 2025. Rotasi jabatan strategis Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN SE MSI MTer Opsla memimpin serah terima jabatan asisten personel Panglima Armada 3 yang berlangsung khidmat di Gedung Pacific Room Mako Armada 3. Upacara tersebut turut dihadiri pejabat utama Armada 3. Upacara serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Laut dalam rangka pembinaan personel serta menjaga kesinambungan kepemimpinan dan profesionalisme satuan. Pada kesempatan ini, Panglima Armada 3 menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kolonel Laut Pelaut Edi Setiawan SE atas pengabdian, loyalitas, dan dedikasi selama menjabat sebagai Aspers Panglima Armada 3, Senin 29 Desember 2025. Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada 3 Kolonel Laut Pelaut Ferry Kurniawan mewakili Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN SE MSI MTer Opsla menghadiri ibadah perayaan Natal Keluarga Besar RH Petrogas yang diselenggarakan di Railage Panorama Hotel Senin 29 Desember 2025 malam. Ibadah perayaan Natal Keluarga Besar RH Petrogas mengusung tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dan diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI Polri, serta jajaran manajemen dan karyawan RH Petrogas. Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN SE MSI MTer Opsla memimpin langsung kegiatan review kinerja tahun anggaran 2025 dan rencana kerja tahun anggaran 2026 terhadap seluruh kewaskiatan dan satuan kerja Armada 3. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Panglima Armada 3 Senin 29 Desember 2025. Review kinerja tahun anggaran 2025 diawali dengan paparan dari masing-masing satuan kerja yang menyampaikan capaian kinerja selama tahun berjalan. Selain evaluasi kinerja tahun 2025, masing-masing satuan kerja turut memaparkan rencana kegiatan, arah kebijakan, serta program kerja tahun anggaran 2026. Penyampaian ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan perencanaan yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut. Tampuk kepemimpinan KRI Kapak 625 resmi berganti. Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada 3 Kolonel Laut Pelaut Son Haji Haryoko MTer Hanla MM memimpin upacara serah terima jabatan Komandan KRI Kapak 625 yang dilaksanakan di Dermaga Koarmada 3 Katapok Kabupaten Sorong. Jabatan Komandan KRI Kapak 625 secara resmi diserah terimakan dari Letkol Laut Pelaut Nugroho Adianto pada Letkol Laut Pelaut Sulang Priambodo. Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan personel TNI Angkatan Laut dalam rangka menjaga kesinambungan kepemimpinan serta kesiapsiagaan operasional satuan. Rabu 31 Desember 2026. Armada 3 menghadiri acara lepas tahun 2025 dan sambut tahun 2026 pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di Hotel Railage Panorama Kota Sorong, Rabu 31 Desember 2025 malam. Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN SE MSI MTer Opsla diwakili oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Pangarmada 3 Kolonel Laut Elektronika Azwardi As SPD MTer Hanla MM hadir dalam acara tersebut sebagai wujud komitmen TNI Angkatan Laut dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan unsur Forkopimda, Rabu 31 Desember 2026.
Pergantian tahun baru 2026 di lingkungan Markas Armada 3 dilaksanakan secara sederhana dan hikmat melalui doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur serta harapan akan kebaikan bersama di tahun yang akan datang. Kegiatan tasyakuran dalam menyambut tahun baru 2026 tersebut dihadiri langsung oleh Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SNSE MSI MTAR Opsla beserta seluruh keluarga TNI Angkatan Laut di wilayah DBAL Katapop. Doa dipanjatkan untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kekuatan bagi seluruh prajurit serta keluarga besar TNI Angkatan Laut dalam melanjutkan pengabdian pada tahun 2026. Selain itu, doa juga secara khusus ditujukan bagi saudara-saudara sebangsa yang sedang tertimpa musibah bencana alam di wilayah Sumatera Utara Barat dan Aceh sebagai wujud empati dan solidaritas keluarga besar TNI Angkatan Laut. Rabu 31 Desember 2026. Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SNSE MSI MTAR Opsla tiba di Timika disambut hangat oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika, Letkol Pelaut Bekti Sutiarso SH MTAR Opsla, beserta seluruh staf dan Komandan Lanut YKO Timika Kolonel PNB Asri Effendi, serta rombongan. Kedatangan Panglima Armada 3 ke Timika dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja. Panglima menyampaikan apresiasi atas kemajuan yang dicapai oleh Lanal Timika selama ini. Panglima Armada 3 menekankan bahwa Lanal sebagai satuan kewilayahan harus mampu menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah, instansi samping, serta masyarakat setempat, serta terus berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini penting guna memperkuat sinergi dan kehadiran TNI Angkatan Laut di wilayah perairan dan wilayah darat Timika. Kamis 1 Januari 2026. Panglima Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SNSE MSI MTAR Opsla menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan Jafri Jamsudin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI dalam rangka kunjungan kerja di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Adapun rangkaian kegiatan kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI di Kabupaten Mimika meliputi pelaksanaan upacara KPLB pengarahan kepada prajurit organik dan Satgas Papua di Aula Yonif 754 ENK, peninjauan marshaling area Jenderal Besar Ahan Nasution Sudirman, peresmian Base Ops baru Lanut Yohanes Kapiau, serta peresmian dan penandatanganan prasasti marshaling area Jenderal Ahmad Yani. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan RI memberikan penekanan kepada seluruh prajurit yang bertugas di wilayah Kabupaten Mimika agar senantiasa waspada, tidak lengah, serta saling mengingatkan satu sama lain dalam pelaksanaan tugas. Menhan RI menegaskan bahwa prajurit yang bertugas di daerah terdepan dan terjauh memiliki tanggung jawab mulia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jumat 2 Januari 2026. Demikian pemirsa rangkuman kegiatan Armada 3 dalam Terfleet Highlight edisi minggu ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Serda Maria pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Gorawira Madijala Jalaseva Jaya Mahe.